Oke, baik, kita masuk ke yang kedua. Teman-teman kalau yang langsung skip ke video kedua, kalau ingin belajar lagi tentang ekstraksi, sambil untuk dengerin-dengerin aja ya. Karena yang saya bahas tadi ternyata saya tambahkan ini ya, di luar matfisdas agak banyak, seperti kenapa kita melakukan ini, kenapa ini itu. Kalau pengen nanti silahkan disimak ya, setelah kuis atau apa, monggo silahkan ya. Karena kalau teman-teman tahu itu, maka kami lebih senang, karena nanti ketika teman-teman skripsi dan selanjutnya itu sudah paham tentang itu, sudah relatif tahu, oh kenapa seperti ini, kenapa dilakukan seperti ini, dan metodenya relatif teman-teman sudah menerima pas kuliah itu. Jadi lebih enak lagi ketika nanti Bu Lia, Bu Eka, yang beliau-beliau lah yang sebetulnya ahlinya di sini ya, yang jauh lebih berkompeten nanti menjelaskan, mungkin sudah lebih enak ya, seperti itu. Nah, silakan kalau mau ditonton yang pertama. Nah, kita masuk ke yang perhitungan dari ekstrak. Oke, ini kita sudah bahas pas kuliah, tapi karena waktu yang terbatas, sebetulnya perhitungannya relatif simpel, tapi kalau tidak biasa mungkin kelihatannya agak ribet ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa simak perhitungannya. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan, maka jenis-jenis ekstrak yang ada di Ansel, di buku Ansel ya, itu kemarin sudah kita bahas. Ada tinctur, ada ekstrak cair atau fluid ekstrak, dan ada ekstrak tok, ekstrak itu sendiri ya. Nah, masing-masing tinctur, fluid ekstrak, dan ekstrak yang membedakan adalah berdasarkan kadar dari bahan crude drugnya atau awalnya ya. Kalau tinctur ya, tinctur ini biasa kita gunakan crude, kemudian kita tambahkan pelarut, ini crude ya, kemudian kita tambahkan pelarut, di add sampai sekian, contohnya adalah 100 ml. Nah, dalam 100 ml ini ada 3 macam tinctur. Yang pertama, tinctur yang untuk herbal sifatnya poten, biasanya kita tambahkan 10 gram. Yang sifatnya kurang poten kita tambahkan lebih besar lagi, dan sampai yang untuk perisa itu lebih besar lagi, 50 gram ya. Sehingga kalau kita ngitung kadar untuk yang 10 gram ini, kadarnya adalah 1 gram per 10 ml. Oke, bentar. Oke. Udah, ini hasilnya ke kiri aja ya. Kadarnya 10 gram per 100 ml. Yang ini ya, yang ini kadarnya, yang kiri. Sehingga kadarnya nanti kalau kita buat per mililiter adalah seperti ini. Nah, inilah adalah yang membedakan jenis-jenis tinctur tadi. Kemudian, nah ini tinctur yang 10 gram per 100 ml ya. Ketika kita punya 100 gram crude drug, maka kita akan membuat tinctur untuk herbal yang poten dengan kadar 10 gram per 100 ml atau 0,1 gram per mililiter, sama saja. Maka hasilnya adalah kalau kita punya 100 gram crude drug, maka cairan yang kita tambahkan itu add sampai 1000 ml, karena di sini ada 100 gram per 1000 ml ya. Ini adalah kita sudah dapat kemarin tentang kadar atau konsentrasi dan perbandingan. Kalau saya punya 10 gram
maka saya akan tambahkan dengan 100 ml, saya akan tambahkan sampai 100 ml. Kalau saya punya 100 gram, maka berapakah saya tambahkan sampai berapa mili? Jawabannya adalah 1000 ml ya. Saya rincikan lagi supaya teman-teman ini ya. Nah, seperti inilah ya. Oke, kemudian kita punya yang kedua 100 gram crude drug yang kita akan buat menjadi ekstrak cair ya, dan ekstrak cair ini kadarnya adalah 1 gram per 1 ml. Maka ketika saya punya 100 gram crude drug, saya perlu tambahkan add dengan cairan sampai 100 ml karena kadar yang ingin kita harapkan adalah 1 gram per mililiter ya, V per V. Oke, kemudian nah ekstrak yang ketiga inilah yang kadarnya bervariasi yang kita bahas kemarin, yang mana kalau saya punya 100 gram kemudian dengan proses yang seperti tadi ada pemekatan, kita akan dapatkan dari 100 kita hanya dapatkan 25 gram ekstrak. Malah menurun kan ya, dari 100 kok jadi 25. Nah, karena di dalamnya ada penyari yang menguap sehingga sisanya 25. Nah, oleh karena itu kalau hitungan sederhana maka ekstrak yang dihasilkan ini jumlahnya adalah seperempatnya dari crude drug-nya, atau kalau kita jabarkan lagi dia merupakan 25 gram per 100 gram. Ya, jumlah seperempatnya inilah yang kita sebut dengan rendemen. Nah, pertanyaannya, kalau di sini ada jumlah yang sama kandungan kurkumin tadi, maka berapakah jumlah kurkumin di sini? Jumlahnya pasti antara 100 gram dengan 25 gram ekstrak, jumlah kurkuminnya sama ya. Kurkuminnya sama. Karena sama-sama berasal dari satu sistem yang batch yang sama. Yang membedakan adalah dia berapa gramnya. Kalau crude 100 gram, kalau yang ekstrak 25 gram. Nah, ketika kita samaratakan menjadi hitungannya 1 gram crude dibandingkan dengan 1 gram ekstrak. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Karena dalam 1 gram crude itu dibandingkan dengan 1 gram ekstrak, kurkuminnya kalau di crude itu ada 1, kalau di ekstrak dalam 1 gram ada 4 bagian kurkumin, sehingga kekuatan dari ekstrak ini adalah 4 kali, yang mana teman-teman nanti dapatkan rumusnya yang kita bahas tadi ya, kita bahas pas kuliah atau nanti kita lihat seperti ini ya. Jadi ada dua ini, rendemen dan kekuatan dari ekstrak, yang mana keduanya ini saling berkebalikan. Kalau kita ngitung rendemen ya berarti seperti ini, kalau kekuatan kebalikan dari rendemen. Nah ini ya, nah ini teman-teman rumusnya silakan dipahami, dibaca. Kekuatan dan rendemen. Oke, sebelum masuk kita sedikit mengulang bahasan tadi ya. Kita akan memotong bahasanya dari sini, bahwa ketika kita akan melakukan suatu ekstraksi dan kemudian mendapatkan penyari seperti ini ya, maka kita bisa sederhanakan lagi menjadi kita punya suatu bahan daun atau di situ rimpang tadi ya, rimpang kunyit. Kemudian kita akan kecilkan ukurannya menjadi serbuk ya, bahan awal utuh crude. Kemudian
kita tambahkan cairan penyari dan kita masukkan juga serbuknya ya. Kita masukkan serbuk, kita masukkan cairan penyari. Oke, seperti ini. Yang nantinya kadar atau senyawa kita ambil dari banyak senyawa pasti akan terlarut di dalam ekstrak tersebut. Tapi kita ambil satu senyawa yang kita akan hitung, yaitu kurkumin. Oke, logonya C kayak gini ya. Maka di sini akan terjadi kurkumin yang terlarut di dalam cairan penyari. Oke. Nah, setelah itu kita akan pisahkan antara filtrat. Ibaratkan ini udah 3 kali 24 ya, seperti itu. Kita akan pisahkan antara filtratnya dengan cairan penyari yang berisi kurkumin. Ya, seperti ini. Maka kemudian kalau kita membuat ekstrak yang ekstrak tadi itu seperti ini ya teman-teman, dari 100 nih, yang ini dari 100 menjadi 25 gram ya, seperti ini. Maka biasanya kita lakukan pemekatan. Pemekatan yang paling mudah biasanya digunakan pemanasan, tapi pemekatan ada beberapa macam cara ya. Intinya adalah kita lakukan pemekatan menjadi beberapa macam ekstrak, bukan beberapa macam ekstrak, menjadi apa namanya ya. Oke. Menjadi dia penyari nanti akan menguap ya. Kita panaskan biasanya dengan api atau dengan metode yang sesuai sehingga cairan atau penyari akan menguap meninggalkan ekstrak yang kita kehendaki, seperti itu. Dan hasilnya nanti akan kita lihat beberapa jenis seiring dengan seberapa lama atau seberapa besar kita melakukan ekstraksi ya, seperti ini ya. Nah, semakin lama kita melakukan pemekatan, maka berat yang kita hasilkan ekstraknya akan semakin kecil karena cairan penyarinya pasti akan semakin berkurang. Contohnya di sini ada besarnya kemarin kita bahas ya, berapa ya, 20 gram, kemudian ini 10 gram, dan ini 5 gram ya, seperti itu. Yang mana ketika kita lakukan proses penyerian tersebut ya, kita kembali ke slide yang kemarin kita kemarin kita bahas ya. Nah, ini ekstrak kering, kental, dan cair, yang intinya ketika kita lakukan pemekatan tadi maka kita akan menghasilkan beberapa macam jenis ekstrak, yang mana ekstrak pertama kita dapatkan cair karena masih banyak pelarutnya, kemudian semakin mengental yang kita sebut dengan ekstrak kental, dan kemudian semakin kering yang kita sebut dengan ekstrak kering ketika kadar airnya semakin kecil dan paling kecil. Dan yang kedua, kadang kita pakai tambahan bahan pengering lain seperti tepung dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ini nanti ada di PPT ya. Nah, ini seperti ini, silahkan dibaca di PPT. Nah, kemudian kalau masih teman-teman bingung dengan pertanyaan yang kemarin, ini saya
melogikakan saja, tapi teman-teman bisa membaca sendiri. Ketika saya tanyakan kemarin bahwa apakah semua atau kurkumin yang ada di ekstrak A, B, atau C itu setara dengan yang ada di sini. Misalkan di sini ada 1 mg merah aja ya. Di sini ada 1 mg kurkumin. Apakah di sini juga di ekstrak juga sama? Jawabannya adalah sama. Tetap kita bisa katakan di sini ada 1 mg kurkumin secara perbandingan ya, perbandingan matematis. Karena pada kenyataannya kita tidak tahu seberapa besar kurkumin asli yang ada di dalam tanaman kita tadi, dan seberapa besar yang terbuang, dan seberapa besar efisiensi yang terjadi. Nah, bisa kita katakan, dan bukan postulat ya, nanti lihat di buku Ansel juga seperti itu, kita anggap bahwa proses penyerahan ini efisiensinya 100%, sehingga kita bisa katakan bahwa apa yang terkandung di dalam ekstrak yang dihasilkan, berapapun asalkan ekstraknya tidak diubah ya, tidak ditambahi ekstrak atau tidak diambilin gitu ya, maka jumlah kurkumin yang terdapat di dalam ekstrak itu sama dengan kurkumin yang terdapat di dalam krut atau serbuk secara persamaan matematis seperti ini. Oleh karena itu, ketika ditanyakan dalam 20 gram ekstrak berapa jumlah kurkumin, jawabannya adalah 1 mg. Dalam 10 gram berapa miligram kurkumin? 1 mg. Dalam 5 gram berapa miligram kurkumin? 1 mg ya. Nah, perlu diketahui 3 ini maksudnya bukan merupakan dari satu penyarian kita bagi menjadi 3, tidak, tapi proses ini merupakan pemekatan, sehingga kita tentukan terserah mau stop di mana, mau stop di 20 gram, stop di 10 gram, atau stop di 5 gram ya, yang mana semuanya itu mengandung kurkumin yang sama. Yang membedakan adalah berat dari ekstrak yang kita dapatkan ya, sehingga beratnya beda, kandungan kurkuminnya sama, sehingga pertanyaannya yang beda antara A, B, dan C itu apa? Yang beda adalah kadarnya. Nah, pindah ya. Yang beda adalah kadar. Yang mana kadar kurkumin di dalam ekstrak yang pertama adalah 1 mg per 20 gram ya. Ekstrak yang ketika kita pekatkan lagi sampai step yang sisanya 10 gram ekstrak, maka kita punya kadar 1 mg kurkumin dalam 10 gram ekstrak. Kemudian kita pekatkan lagi menjadi 1 mg kurkumin dalam 5 gram ekstrak. Oke, seperti ini ya. Nah, inilah yang membedakan antara ekstrak A, B, dan C ketika kita pekatkan lebih lanjut. Kalau kita hitung lagi dalam satu satuan yang sama kita buat per gram, maka ini nanti hasilnya adalah 0,05 miligram kurkumin dalam tiap gram ekstrak ya. Kemudian yang bawah itu berarti 0,1 miligram kurkumin dalam setiap gram ekstrak. Kemudian yang ketiga adalah 0,2 miligram kurkumin dalam setiap gram ekstrak. Nah, teman-teman lihat bahwa gramnya sama, gramatur ketikanya sama. Nah, terlihat bahwa di sini terjadi perbedaan kurkumin. Nah, inilah yang kita sebut dengan kadar tadi ya. Kadar tapi yang setara dalam gram kita perbandingkan. Kalau di sini kan mungkin kalau teman-teman belum terlalu kelihatan, maka kita samakan
gramaturnya ini menjadi tiap gram, sehingga kita bisa lihat bahwa ekstrak A itu memiliki kandungan kadar per gram ekstrak kurkuminnya itu paling sedikit karena 0,05 gram saja. Yang paling besar adalah yang C, yaitu 0,2 mg. Kenapa? Karena dalam 5 gram saja dia memiliki kandungan 1 mg. Yang ekstrak A dalam 20 gram dia kandungannya tetap 1 mg sama, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa katakan dengan jumlah yang lebih kecil dia memiliki kandungan yang sama kurkuminnya daripada yang kita harus pakai 20 gram untuk mencapai 1 mg kurkumin, seperti itu ya. Nah, ini seperti ini garis besarnya. Oke, kita spotnya di sini aja. Nah, kayak gini ya. Nah, pertanyaannya tadi terjawab ya. Ketika saya punya 1 mg kurkumin di crude oil, maka di sini tetap 1 mg. Dan juga yang membedakan adalah kadar dari ekstrak yang kita dapatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa rendemen yang dihasilkan dari proses ini? Oke, kita ambil contoh yang paling bawah aja, yang C ya. Maka rendemen yang didapatkan adalah berarti hasilnya tadi 5 gram per crude oilnya serbuknya, oh ini belum tak tulis ya kemarin, serbuknya 100 gram ya. Nah, ini tadi saya lupa belum tulis, maaf. Ini ya, seperti yang kemarin di kuliah ya, intinya seperti itu. 10 gram kita dapatnya 5 gram, maka kita dapatkan rendemen gede banget ya. Bentar. Kita dapatkan rendemen 5 gram per 100 gram kali 100%. Rendemen sama dengan 5% ya. Kemudian berapa kekuatan ekstraknya? Maka bahan awalnya berapa dibagi bahan akhirnya atau ekstraknya ya, sama dengan 20 kali lipat, atau kalau dalam persen berarti 100 gram per 5 gram kali 100% sama dengan 2000% ya. 20 kali lipat atau 2000% atau 20 kali 100%, sama saja ya tuh. Oke, nah seperti ini. Dan teman-teman tahu bahwa ternyata bisa dilihat nih hubungan antara rendemen dan kekuatan. Maka ternyata hubungannya antara ini dan ini, antara rendemen dan kekuatan itu hubungannya berbanding terbalik, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Rendemen kita tulis R ya, kekuatan K, maka rendemen itu ternyata 1 per kekuatan. Sebandingnya kekuatan itu sama dengan 1 per rendemen ya. Nah, ternyata seperti itu. Nah, silakan nanti dimasukkan ke sini ya, kalau teman-teman mau lihat tuh dihitung aja ya. Oke, seperti itu. Nah, inilah yang kita dapatkan dari perhitungan ekstrak bahan alam. Dimulai dari proses ekstraksi yang target kita adalah mengambil si kurkumin ini, 1 mg ini. Seperti itu ya. Nah, oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ketika kita tidak tahu kurkumin yang ada di dalam bahan kita, maka kita harus melakukan pengujian kurkumin yang ada di ekstrak ya. Kita nggak tahu nih awalnya, maka kita memerlukan suatu metode yang kita gunakan untuk mengetahui kadar dari ekstrak kita. Ternyata di dalam, kita ambil yang C ini, hasilnya tetap ya, kita punya 100
gram crude, tapi hasilnya juga tetap sama, berapa, 5 gram ekstrak ya, yang mana kekuatannya 20 kali atau randomnya 5% ya, seperti ini. Nah, ternyata di dalam ekstrak yang kita dapatkan itu kita cek nih, ternyata pakai metode tertentu, cek kadar. Ternyata kita temukan bahwa di dalam ekstrak kita terdapat, kita ambil ekstrak kita ya, sejumlah 1 mg ya, berarti seperti ini ya, ekstrak 1, 2, kita buat supaya enak ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bagian ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita ambil satu bagian aja yang berarti 1 gram ekstrak ya, kita cek kadarnya. Ternyata dalam 1 gram ekstrak itu terkandung kalau ini ternyata tanamannya bagus sehingga hasilnya 3 mg kurkumin dalam 1 gram ekstrak ya. Oh, ternyata kurkuminnya banyak, seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah kurkumin yang ada di dalam ekstrak kita secara total? Maka kita bisa lihat tuh, kita cuma ambil 1/5 bagian dari total ekstrak ya. Ini saya buat ilustrasi lagi supaya yang teman-teman ini bisa lebih memahami ya. Untuk yang nggak suka dengan tulisan, maka kita buat ilustrasi sehingga kita punya, ini kan kalau kita tulis 3 mg ini kan 1 bagian dari ekstrak ya. Oh, ekstrak yang kelima ya. Nah, kemudian di ekstrak ini kita punya bagian lain, 1, 2, 3, 4, yang mana setiap bagian ini mengandung 3 mg, 3 mg, 3 mg, 3 mg, 3 mg ya. Nah, teman-teman bisa tahu bahwa sekarang kita nguji 1/5 aja, di sini ada 3 mg. Maka di dalam ekstrak kita yang utuh ini, maka kita punya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Totalnya adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15 mg. Seperti ini nih ya. Atau tadinya 1 gram, kemudian ekstrak kita adalah 5 gram, maka tinggal dikali 5 saja ya. 3 dikali 5, karena 3 itu 1 bagian, dikali 5 bagian ekstrak kita secara total menjadi 15 mg. Maka dalam 1 bagian tadi 1 gram terdapat 3 mg kurkumin, maka dalam ekstrak kita terkandung 15 mg kurkumin, seperti ini ya. Oke, ini juga teman-teman bisa gunakan perbandingan ya, 3/1 sama dengan 5 per berapa, 3/1 sama, balik ya, dalam 1 gram mengandung 3 mg kurkumin, maka dalam 5 gram maka berapa kurkumin yang terkandung, dan seterusnya ya. A per B sama dengan A per B yang kemarin kita bahas. Nah, oke, akhirnya kita dapatkan dalam 1 ekstrak ada 15 mg kurkumin, seperti ini ya, di dalam total ekstrak kita. Maka di dalam total crude oil kita itu ada berapa yang kurkumin yang terkandung di situ? Maka jawabannya adalah 15 mg.
seperti ini. Kenapa 15 mg? Karena kita tahu bahwa kita mengekstraksi 100 gram crude oil menjadi 5 gram ekstrak, sehingga intinya adalah dari 100 ini akan jadi 5 gram ekstrak, yang mana kandungannya pasti dengan efisiensi 100%, ya sama saja antara ekstrak dengan crude, sama kandungannya. Yang membedakan adalah kadarnya. Nah, disinilah kemarin kita bahas ya, peranan apa itu kekuatan dan apa itu rendemen. Ketika ekstrak kita yang jumlahnya 5 gram dan mengandung 15 mg kurkumin ini dibandingkan dengan crude atau bahan kita, maka dalam setiap 1 gram ekstrak, maka ini ya 5/5 kan jadinya 1, maka kita perlu bagi juga yang miligram kurkuminnya, ini dibagi 5. Hasilnya adalah dalam tiap 1 gram ekstrak kandungan dari kurkuminnya ada 3 mg, sama seperti yang ini ya. Karena ini sebagai contoh ya. Nah, nanti pas di lapangan mungkin yang digunakan tidak 1 gram karena ekstrak kita kecil, kita cuma pakai 0,25 gram atau 0,3 gram dan seterusnya. Nggak mungkin hitungannya seideal ini. Nah, oleh karena itu teman-teman perlu berlatih mengkonversi dari berat ekstrak yang mengandung kandungan kurkumin berapapun itu, kemudian dikonversi menjadi total yang kita dapatkan, begitu ya, sehingga kita tahu bahwa kita kembali setiap 1 gram ekstrak yang kita hasilkan ini mengandung 3 mg kurkumin. Sedangkan kalau kita lihat di crude yang kita miliki ya, maka dalam setiap 1 gram crude isinya adalah 15/100, karena 15 ini dibagi dengan total crude-nya, sehingga gini ya, 100 gram per 100 sama dengan 15 mg per 100 ya, perbandingan ya. Artinya dalam setiap 1 gram crude itu memiliki kandungan 0,15 ya kan ya, 15 ini, oh ya 0,15 mg. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat perbandingan antara keduanya, yaitu setiap 1 gram crude mengandung 0,15 dan tiap 1 gram ekstrak mengandung 3 mg. Maka kalau kita lihat perbandingannya itu, tiap 1 gram yang sama, 1 gram ya, kekuatan dari ekstrak itu adalah 20 kali dari crude, yang mana kalau teman-teman kalikan 0,15 ini kali 20 hasilnya, bentar, 1,5, oh ya betul, hasilnya adalah 3,0. Ini ya, hasilnya adalah 3 yang ini. Sebaliknya, kalau hitungannya ke arah crude-nya, maka kita bisa tuliskan, karena kadarnya ekstrak itu kandungannya 20 kali lipatnya crude, maka crude-nya pasti 1/20-nya. Ya, kita bisa cek ketika kita, oh ini hitungannya harusnya ya, saya pindah ya. Nah, ini yang di sini. Oke ya.
kita cek ya, dari 3 mg tadi kemudian dikali 1/20, atau kita bisa tuliskan 3 mg bagi 20 sama dengan 15 mg. Kalau kita kali 5 semua ya, per 100 mg sama dengan 0,15. Nah, ketemulah ini sama dengan ini, yang 3,0 ini juga sama dengan 3 mg. Nah, disinilah letak fungsi dari kekuatan tadi. Kalau dari crude ekstraknya 20 kalinya ya, yang diketahui kadarnya yang crude-nya, maka kita tinggal kalikan 20 kalinya, sehingga kita tahu dalam tiap 1 gram yang sama dalam ekstrak hasilnya adalah 20 kali dari crude. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu yang diketahui pertama kali adalah yang ekstraknya ya, maka kita tinggal bagi aja 1/20 kali ekstrak, atau ekstrak dibagi 20 gitu ya, sama saja, sehingga hasilnya akan sama seperti itu. Nah, inilah cara perhitungan dari ekstrak tadi. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat di perhitungan yang ada di slide ya, sebagai contoh. Nah, ini ya, step A1/B1 adalah step manual yang kita gunakan tadi ya, ketika kita memiliki 100 gram bahan awal, kemudian kita saring menjadi 5 gram, dan kita tahu bahwa dalam 100 gram itu ada kandungan 1 mg bahan aktif ini ya, bukan bahan awal. Oh iya, ini ini crude ya, 1 mg bahan aktif, ada 1 mg di sini. Maka di ekstrak ada berapa? Ya sama, 1 mg ya. Sehingga kalau kita nyari bagian dari ekstraknya, kita dapat 5 gram itu 1 mg kurkumin, maka dalam 2,5 gram ada berapa? Ya udah, tinggal perbandingan saja kan, tinggal kita bandingkan saja, 1 gram 0,2. Nah, ini adalah cara manual. Begitu juga kalau yang diketahui di ekstraknya dulu, nanti maka tinggal pindah perhitungannya ke kanan. Nah, ini ya, ternyata yang diketahui berat ekstraknya, tapi bentar. Nah, yang diketahui adalah yang ini ternyata, maka kita harus cari yang kandungan bahan awalnya dulu ya, seperti itu. Sehingga kalau di sini sudah ketemu, maka teman-teman bisa ngerjakan ke bawah dengan perbandingan, tapi nyari yang di sini dulu berapa ya. Nah, kita sudah saya buat angkanya enak. Dalam 5 gram mengandung 2 mg bahan aktif, maka dalam 100 gram ya sama, di sini berarti 2 mg. Nah, tinggal kita ambil perbandingan A1/B1 atau sama dengan A2/B2. Nah, randomnya berapa di sini? Berarti kan 5/100. Berarti 5%. Bilang kekuatannya berapa? Kekuatannya ya 100/5, 20 kali, atau 2000%. Nah, kita bisa bandingkan nanti antara 1 mg ini. Kalau 5 gram mengandung 2 mg bahan awal, maka di sini kalau 1 gram mengandung 2/5, berarti 0,4 ya. Ya, 0,4 mg. Maka kalau kandungan dari crude itu kekuatannya adalah 1/20, berarti di sini 0,4/20. Coba dihitung ya, nanti ketemunya berapa. Ini berarti 0,2/20.
10 sama dengan 0,02 ya. Nah itu coba berapa, saya nggak tahu hitungannya, tapi silakan kalau dari rumus yang kekuatan nanti teman-teman dapatkan 0,02 ya, itu benar nggak dihitung ya, silakan. Nah ini juga sudah saya buatkan latihan-latihan soal, silakan dikerjakan nanti hari Jumat pagi mungkin ya. Ini saya buka atau Kamis malam, nanti malam ya, tapi nggak tahu saya sempat nggak saya buatkan kunci jawaban dari latihan soalnya ya. Tapi intinya adalah kita bisa menghitung kandungan yang kita gunakan tadi ya, kandungan dari bahan awal dari proses ekstraksi tadi menggunakan dua macam cara. Yang pertama dengan manual. Untuk yang teman-teman senang dengan manual silahkan pakai yang ini, tapi yang nggak senang dengan manual dan ternyata saya lebih suka dan lebih menyenangkan, nggak ribet menggunakan manual, maka bisa menggunakan penyetaraan dalam gramaturnya, sehingga kita bisa gunakan 20 kali kekuatan atau 1/20 kalinya, seperti itu. Jadi yang digunakan adalah ini. Tapi kalau yang teman-teman lebih senang hitung dengan manual, maka bisa gunakan perhitungan seperti ini. Yang manapun silakan pilih salah satu yang lebih cocok untuk kawan-kawan. Dua-duanya sama-sama enak. Jadi silakan pilih yang sesuai dengan kegemaran dari teman-teman. Bisa pakai ini, bisa pakai ini, dan hasil akhirnya nanti akan sama saja. Yang membedakan adalah prosesnya ya. Oleh karena itu kan yang kemarin kita sharing ya, bahwa matematika itu kan adalah suatu ilmu yang sebetulnya bagaimana cara kita menyelesaikan problem yang kita hadapi. Nah, cara menyelesaikan itu masing-masing punya caranya masing-masing. Saya lebih senang pakai ini, silakan. Saya lebih senang pakai ini, silakan. Kalau ada cara yang lain ketiga, keempat, kelima, silakan. Yang penting nanti semuanya akan berujung pada hasil yang sama. Yang membedakan adalah cara masing-masing. Jadi silakan cari kegemaran masing-masing, kesukaan masing-masing, dan cara yang terbaik menurut teman-teman sekalian. Seperti itu. Tapi yang perlu ditekankan, mau seberapa bagus pun caranya yang teman-teman pahami, kalau teman-teman tidak latihan soal itu, maka ini ya sama aja mau ngapain gitu ya. Karena yang dipentingkan adalah kemampuan kita dalam proses berhitung. Semakin teman-teman latihan lebih sering, latihan terus, maka teman-teman akan terbiasa dan kemudian mahir dan merem gitu ya. Jadi merem udah denger angkanya aja udah oke, oh ini segini kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Ini kemarin juga pas, nah ini ya, tuh banyak latihan, experience naik, mahir, expert, seperti itu. Ini saya munculkan lagi, kalau mau di screenshot silahkan ya. Ini kalau enggak ya tadi pas kita bahas, silahkan bisa di screenshot tuh atau di pause ya. Kemudian nah ini ya harusnya ada kirinya, tapi nggak usah tak munculkan karena nggak terlalu berpengaruh. Ini yang ini dulu, ini ya. Kemudian yang terakhir yang ini. Oke, mungkin karena waktu ya, ini saya harus pergi ke seminar, jadi cukup sekian aja. Nanti saya upload dan saya upload di YouTube lagi, kemudian teman-teman bisa silakan simak ya, silakan dipahami, bisa komen di bawah ya kalau ada yang perlu dikonfirmasi. Mungkin saya salah hitung atau ya namanya matematika ya, kadang-kadang bisa salah hitung atau apa, silakan ditulis aja ya gitu. Oke, mungkin sekian atas oke
Oke, mungkin sekian ya materi kita untuk terkait dengan bahan tanaman. Ini ada latihan-latihan soal, silakan dikerjakan ya. Oke, dan sekali lagi untuk yang keluar dari soal saya ini tidak keluar, tapi ini silakan untuk latihan ya, karena ini penting. Boleh, ini akan keluar bahan aktif jelas, dan ini juga akan keluar, dan 95% adalah dari ekstrak ya. Kemudian 5%-nya itu nanti ada teori, paling satu soal teori ya, yang ini ya, yang video pertama gitu. Oke, berikut ya sudah. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya silakan banyak-banyak latihan soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.